stimulasi itu apa sih? Mendapatkan rasa aman yang berlebihan dari lingkungan sekitar. Kayak memberontak menjadi kemudian hari itu mereka tuh akan melawat pada orang tuanya karena terbiasa dengan lingkungan. Tapi dengan hal-hal yang positif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Alfiatus Salsabila, Saya Nanda Milia. Di sini kami akan membuat video podcast dengan tema overstimulasi dalam pendidikan anak usia SD atau MI. Selamat menyaksikan. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas materi tentang overstimulasi untuk anak dalam pendidikan anak usia SD atau MI. Jadi menurut Anda overstimulasi itu apa sih? Overstimulasi itu adalah yang dimana seseorang mendapatkan rasa aman yang berlebihan dari lingkungan sekitar, yang dimana mengganggu kondisi tubuh dan otaknya. Jadi menurut Anda contohnya itu gimana sih? Contohnya itu seperti anak dipaksa oleh orang tuanya dengan belajar yang berlebihan gitu. Bukannya kalau belajar itu emang wajib ya? Jadi kan orang tua itu harus mendorong anaknya untuk belajar. Ya betul. Tetapi kalau misalnya kita belajar secara berlebihan itu juga tidak baik kan. Seperti kayak misalnya nih kita belajar kayak semampu kita lah kan intinya. Kalau misalnya kita dipaksa gitu, pasti kan kita tidak mampu tuh, apalagi otak kan menampung ilmu-ilmu yang yang seharusnya kita nak mampu, tapi karena kita dipaksa tuh jadi otaknya tuh pasti bakalan capek gitu. Nah gitu. Tapi kalau misalnya anak gak dipaksa nih, tentunya pasti anak tuh pasti akan malas-malasan, dia jadi malas baca buku. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di dia itu cuma berputar di situ aja, nggak berkembang. Jadi menurut Anda gimana? Menurut itu sudah benar kan, cuman salahnya di sini tuh tidak juga belajar itu tidak harus dipaksa secara berlebihan. Bisa juga dengan cara seperti bertahap-tahap belajarnya gitu, proses demi proses gitu kan. Jadi belajar itu kan tidak harus ini ya belajar nih harus ini gitu. Nah tapi tuh seharusnya tuh belajar yang bagus itu adalah belajar dengan tahap demi tahap, karena anak SD itu kan kondisinya dan otaknya masih ini ya kurang gitu ya, atau gimana gitu. Terus kalau misalnya kita ajarkan anak itu kayak belajar semampu dia, itu kan bakal masuk ya. Kalau misalnya kita mengajarkan anak secara berlebihan, malah kondisi dia nggak bisa menangkap ilmu yang bagus gitu, malah kondisi dia malah buruk gitu. Oke. Jadi kalau menurut Anda belajar itu harus secara bertahap. Ya. Tapi kalau misalnya dalam aspek lain, misalnya anak-anak itu dipaksa untuk mengembangkan kreativitas mereka, itu kan ada unsur pemaksaannya di situ. Dan mengembangkan kreativitas seperti mereka bukan dipaksa, seperti mereka diarahkan untuk mengikuti ekskul atau les yang dapat mengembangkan pengetahuan dengan kreativitas mereka. Ya betul, mendukung anak itu bagus. Tetapi kalau kita menyuruh anak secara berlebihan itu juga tidak baik buat anak gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini kan anak-anak itu lebih terfokus sama gadget ya. Kalau misalnya mereka nggak dipaksa dari orang tuanya, bukannya mereka itu akan jadi lebih fokus sama gadgetnya, tidak mau mengembangkan diri, tidak mau belajar. Itu kan bisa jadi kalau di era sekarang ya. Nah, jadi menurut Anda gimana? Kalau anak gak dipaksa itu malahan mereka itu jadi kayak memberontak, kemudian hari itu mereka tuh akan melawat pada orang tuanya karena terbiasa dengan lingkungan yang santai dengan gadget mereka. Tetapi kalau anak juga dipaksa itu bakalan ini jiwanya bakalan kayak kalau dipaksa itu mentalnya bakalan kacau.
Tapi bukannya kalau misalnya anak gak dipaksa itu mereka akan terbiasa dengan lingkungan yang terlalu nyaman itu, sehingga di kemudian hari mereka itu akan berontak pada orang tuanya. Tetapi kalau seorang anak mendapatkan lingkungan yang sering dipaksa gitu akan merusak mentalnya. Tapi kalau misalnya kondisi mental yang seperti itu bukannya akan terbiasa ya? Kan paksaan orang tua itu kan bukan yang harus yang kasar atau yang harus marah-marah, kan paksaan itu bisa jadi kayak dukungan. Sebenarnya bukan paksaan sih, kayak dukungan gitu. Kan sifat anak itu kan pasti kan akan berbeda-beda ya. Ada yang bisa dipaksa secara berlebihan, ada yang tidak. Nah, yang mana anak yang tidak bisa dipaksa secara berlebihan itu akan kan bakalan mengganggu otak dia ya, bakal mengganggu fisik dia karena dengan kemampuan dia yang terbatas dan ditambah paksaan dari orang tuanya yang berlebihan itu dapat mengakibatkan anak itu tidak bisa menangkap ilmu yang bagus. Tapi kalau misalnya anak-anak ini dalam kondisi itu maksudnya emang keadaan mental itu emang perlu diperhatikan. Cuman kan tapi kalau misalnya mereka terlalu memperhatikan gadget, kan itu juga terdapat rangsangan dari dalam gadget itu sendiri, bisa itu dalam pengaruh buruk atau baik. Nah, kita kan nggak tahu apa yang mereka lihat di gadget mereka. Nah, dari itu kan kata Alfi bilang kan perlu pengawasan. Nah, dari situ seorang orang tua itu harus memberikan gadget anak tapi dengan hal-hal yang positif gitu. Hal-hal positif itu kayak misalnya anak disuruh membuka hal-hal yang mempelajari pelajaran tersebut, tetapi bukan dengan cara paksaan gitu. Dengan cara bagaimana gadget itu kayak seorang anak itu mau belajar tetapi dengan cara yang senang gitu, bukan cara paksaan. Nah, jadi tetap harus ada rangsangannya dong berarti. Itu perlu, tetapi bukan dengan cara yang berlebihan. Ini ada pendapat dari Dr. Reddy. Ketika otak kita terus-menerus terpapar rangsangan yang berlebihan, ia mulai bekerja secara berlebihan dan ini dapat menyebabkan kelelahan mental, kesulitan tidur, dan gangguan kecemasan. Pada akhirnya kita merasa lebih terhubung, namun justru lebih terpisah dari kesejahteraan kita sendiri. Tapi menurut Dr. Larry Rosin, dia itu seorang psikolog yang tulis buku The District Mean. Dia itu berpendapat bahwa ketika orang yang dilatih mengelola rangsangan dari luar dengan bijaksana, mereka dapat mengasah kemampuan multitasking mereka dan menjadi lebih efisien dalam pekerjaan dan membuat respon yang cepat dan menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak informasi. Jadi rangsangan ini dapat dilatih. Maksudnya rangsangan dari luar itu yang diterima itu dapat dilatih dengan sedikit demi sedikit. Jadi simulasi ini perlu, tetapi bukan dengan cara yang berlebihan. Ya, jadi stimulasi perlu dilatih untuk memproses apa yang perlu dan apa yang tidak dalam untuk diterima oleh tubuh dan otak seorang individu. Kesimpulannya dari observasi adalah bahwa observasi ini sebenarnya dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung dengan cara pengaplikasiannya di kehidupan dan pembelajaran anak-anak. bagaimana cara pandangannya ya? Iya, tergantung cara pandang seorang juga. Baik, sekian dari podcast kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.